hanya makin meluas flyover, sinkhole ini sampai membentuk ngarai hingga luasan akses jalan yang putus juga makin melebar. Duh, yang dikhawatirkan cuma satu sih, takut banget kalau sinkhole ini menyasar rumah warga juga ya, Syai. Tak hanya terjadi di Aceh, warga Sumbar juga sedang deg-degan karena sinkhole juga muncul di 50 kota Padang, Sumatera Barat. Tim geologi sampai memasang alat di area sinkhole buat memantau struktur tanah bawah di area itu. Aduh, bikin overthinking aja ya, Syai. Lagi pula, kemunculan sinkhole ini janganlah disangkut pautkan dengan kabar mistis ya, Piovers, karena semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Sinkhole itu terjadi karena biasanya batuan di bawah tanah itu ada yang namanya tipenya karbonat. Jadi dia itu kalau kena air tuh larut. Nah, jadi biasa di batuan namanya karbonat atau evaporit. Jadi kayak garam-garaman seperti itu. Jadi kalau batu kita terus terkena air, itu dia lama-lama akan terkikis terus bisa jadi bolong. Itu makanya kenapa bisa jadi sinkhole. Kenapa 2026 ini makin banyak, terutama dipicu oleh perubahan iklim ya. Berarti yang dijelaskan seorang ahli ini make sense banget dengan yang terjadi di Bogor juga. Sinkhole sempat muncul di Jalan Soleh Iskandar dan kini sudah ditutup terpal. Mulanya, sinkhole di Bogor ini bikin banyak orang bertanya-tanya. Warga pun khawatir sinkhole semakin melebar di jalanan dan membahayakan pengendara lainnya. Proses terjadinya sinkhole ini yang nggak bisa kita tebak ya, Syai. Karena batuan di bawah tanah itu bisa mengalami pengikisan kapan saja. Jadi ciri khasnya karbonat tuh dia kalau dikasih HCl atau asam karbonat, dia bakal fizzing atau ngecos kayak gitu. Nah itu kalau dibayangin batuan seperti itu di bawah rumah kita tiap hari kena air, walaupun air hujan sebenarnya nggak seasam HCl ya, tapi prosesnya kalau terjadi tiap hari gitu selama 365 hari, nah itu bisa bikin batunya jadi keropos juga. Terkait kabar yang viral di Bogor, tim POV langsung melakukan penelusuran ke Jalan Soleh Iskandar Bogor. Sinkhole itu masih menganga dan hanya ditutupi terpal. Namun yang bikin deg-degan, kendaraan masih berlalu lalang, seakan tidak khawatir kalau sinkhole bisa melebar kapan saja. Selain sinkhole yang terjadi di mana-mana, fenomena tanah bergerak juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Rumah warga sampai roboh begini. Ini di sini udah nggak ada uangnya. Sinkhole bisa terjadi secara alami, namun bisa juga terjadi di perkotaan karena ada aktivitas manusia. Seperti sinkhole yang terjadi di Thailand karena kebocoran konstruksi bawah tanah. Sayangnya meskipun ilmu pengetahuan sudah canggih, sinkhole ini tak selalu bisa dideteksi. Apalagi terjadinya sinkhole begitu cepat, hanya hitungan detik saja. Nah, ini yang agak susah untuk dimitigasi kali ya. Jadi sinkhole ini prosesnya kan ada di bawah sekali ya. Kita nggak selalu bisa ngelihat di bawah tuh batuannya kayak gimana gitu. Kecuali kita punya sistem monitoring yang mahal sekali, tapi sayangnya enggak. Nah, jadi untuk ciri-cirinya itu sangat sulit dideteksi. Jadi dia pelan-pelan, lajunya sebenarnya sangat-sangat lambat. Bisa pelarutannya itu 10 tahunan gitu, atau bahkan ratusan tahun skala waktu geologi. Tapi begitu dia udah runtuh, itu bisa dalam waktu detik gitu. Fenomena alam yang mencengangkan tidak hanya sinkhole. Fenomena yang ini tidak hanya mencengangkan, tapi menegangkan. Karena angin kencang itu memberikan dampak kerusakan yang luar biasa. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Semarang, Jawa Tengah. Fenomena cuaca ekstrim ini menyebabkan kerusakan di berbagai titik, mulai dari bangunan hingga fasilitas publik. Bikin merinding. Angin kencang juga menyebabkan atap di asrama UIN Wali Songo Semarang auto berterbangan.